Latar belakang pertempuran Ambarawa. Latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Indonesia memperkenankan mereka mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh Nika. Pada tanggal 26 Oktober 1945, maka terjadilah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Batel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajiban melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners War and Internment. Kedua, Jalan Raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Kronologi pertempuran Ambarawa dilansir dari ESI Kemdikbud, ternyata kesepakatan yang berisi 12 pasal sebelumnya telah diingkari oleh pasukan sekutu. Sehingga, pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa, terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun keesokan harinya, pertempuran meletus dalam kota dan terjadi pengeboman pada kampung-kampung di Ambarawa. Pasukan sekutu Inggris kemudian terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945 yang menjadi garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Pasukan TKR berhasil mengepung musuh dalam kota dan diketahui pertahanan musuh terkuat berada di Benteng Willem. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam dan musuh yang merasa terjepit berusaha keras melakukan pertempuran. Hingga pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pasukan TKR memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut dan mengantarkan Sudirman ke pimpinan TKR. Tokoh dalam pertempuran Ambarawa. Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima perang dengan mengajarkan taktik supit urang. Taktik ini menyerang lawan dengan kedua sisi, membuat lawan terjepit dan membuahkan hasil yang baik bagi TKR. Kedua, Gatot Subroto. Gatot Subroto menjadi pejuang militer Indonesia dalam peristiwa ini. Ia mengutamakan kondisi orang lain di sekitarnya serta para keluarga prajurit. Ketiga, ada Letkol Isdiman. Letkol Isdiman gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ia adalah perwira TKR dan menjadi pemimpin pertempuran ini. Yang keempat, Surono Reksodimejo. Surono menjabat sebagai kapten di bawah Komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Kelima ada Letkol Sarbini Marto Diharjo. Letkol Sarbini adalah purnawirawan jenderal dan menjadi pemimpin pasukan Resimen Pusat Kedu untuk menyerang pasukan sekutu di Desa Jambu. Dan yang keenam ada GPH Jatikusumo, menjabat sebagai Komandan Divisi 4. Ia memiliki misi untuk melacak dan mengepung pasukan asing dan menjadi pemimpin pasukan TKR dengan baik. Strategi dan taktik kemenangan. Gelar supit urang. Kolonel Sudirman menetapkan taktik ini yang meniru gerakan penjepitan dari pewayangan untuk mengepung dan mengisolasi pasukan sekutu. Yang kedua, pengepungan dari pemutusan jalur logistik. Pasukan TKR dan rakyat memutus jalur pasokan makanan dan amunisi ke pasukan sekutu, membuat mereka kesulitan bertahan. Yang ketiga, serangan serentak dari berbagai arah. TKR dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang menyerang pos-pos pertahanan musuh dari berbagai arah secara terkoordinasi, membingungkan dan melemahkan musuh. Dan yang terakhir juga dukungan rakyat. Rakyat Ambarawa sangat berperan dalam mendukung TKR dengan memberikan informasi, menyediakan logistik, dan tempat persembunyian yang krusial untuk keberhasilan. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game.